Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Martia Trinovianti. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Batuk Secara Swemedifikasi. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Swemedifikasi adalah pengobatan sendiri terhadap penyakit ringan oleh masyarakat atau perawatan penyakit bagi keluarga tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa diagnosa. Bertambahnya kesadaran mengenai kesehatan dan berkembangnya keinginan masyarakat untuk ikut mengikul sebagian tanggung jawab bagi keadaan kesehatannya. Pencegahan penyakit dengan cara pengobatan secara menjadi hal yang sangat penting. Bagi konsumen obat, dengan pengobatan sendiri dapat menghemat waktu untuk ke dokter dan segera dapat bekerja kembali. Umumnya, swemedifikasi dilakukan untuk mengatasi keluhan dan penyakit ringan yang banyak dialami masyarakat seperti demam, batuk, flu, nyeri, diare, gastritis. Batuk merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dianggap ringan atau suatu refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernapasan. Batuk juga melindungi paru-paru dari aspirasi asing, yaitu masuknya benda asing dari saluran cerna maupun saluran napas bagian atas. Saluran napas bagian atas dimulai dari tenggorokan, trakea, bronkiolitis sampai ke jaringan paru. Batuk sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu batuk berdahak dan batuk tidak berdahak atau batuk kering. Penelitian pengetahuan dengan pemilihan obat pada swemedifikasi batuk pernah dilakukan. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai rata-rata responden masuk dalam kategori sedang. Swemedifikasi dilakukan secara mengatasi secara cepat dan efektif keluhan yang tidak memerlukan konsultasi medis. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ingin mendapatkan hubungan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan obat secara swemedifikasi. Perumusan masalah. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat batuk secara swemedifikasi? B. Ada tujuan penelitian pengetahuan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat secara swemedifikasi. C. Ada manfaat penelitian yang terbagi menjadi 3. 1. Manfaat bagi penelitian: menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang penelitian, khususnya mengenai tingkat pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat secara swemedifikasi. 2. Manfaat bagi instansi, bahan informasi dan referensi tambahan mengenai tingkatan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan obat swemedifikasi. 3. Manfaat bagi masyarakat, meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat tentang swemedifikasi batuk. Bab 2, tinjauan pusaka. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu 1. Tahu, 2. Memahami, 3. Aplikasi, 4. Analisis, 5. Sintesis, 6. Evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan terbagi jadi 4. 1. Pendidikan, 2. Pekerjaan, 3. Umur, 4. Swemedifikasi. 1. Pengertian swemedifikasi. Menurut WHO, swemedifikasi diartikan sebagai tindakan sendiri untuk mengobati segala keluhan pada diri sendiri atau sebagai pemilihan dan penggunaan obat, termasuk penggunaan herbal dan tradisional oleh individu untuk merawat diri sendiri dari penyakit atau gejala penyakit. Swemedifikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit ringan yang sering terjadi di kalangan masyarakat seperti demam, nyeri, batuk, pusing, influenza, sakit mah, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. 2. Syarat swemedifikasi. Hal yang harus diperhatikan dalam swemedifikasi menurut WHO adalah penyakit yang diderita adalah penyakit dan gejala ringan yang tidak diperlukan untuk datang ke dokter atau tenaga medis lainnya. Selain itu, obat yang dijual adalah obat golongan over the counter atau OTC. 3. Faktor-faktor swemedifikasi. Menurut WHO, peringatan kesadaran untuk perawatan sendiri ataupun pengobatan sendiri. Swemedifikasi diakibatkan oleh beberapa faktor berikut. 1. Faktor sosial ekonomi.
2. Gaya hidup. 3. Memperoleh produk obat. 4. Faktor kesehatan lingkungan. 5. Ketersediaan produk baru. 4. Ada penghentian swemidifikasi. Penghentian swemidifikasi menurut BPOM 2014 harus diberhentikan bila 1. Timbul gejala lain seperti pusing, sakit kepala, mual, dan muntah. 2. Terjadinya reaksi alergi seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. 3. Salah minum obat atau minum obat dengan dosis yang salah. 5. Keuntungan swemidifikasi. Menurut WHO, keuntungan melakukan swemidifikasi sebagai berikut. 1. Memberikan fasilitas untuk bisa mendapatkan akan obat. 2. Mengurangi biaya berobat ke dokter. 3. Memudahkan masyarakat mendapatkan obat tanpa harus datang ke dokter umum atau spesialis. 6. Kerugian swemidifikasi. Menurut WHO, kerugian melakukan swemidifikasi sebagai berikut: terjadinya interaksi obat swemidifikasi dengan obat lainnya, tidak diperhatikan kontraindikasi obat dengan kondisi pasien seperti hamil, menyusui, penggunaan untuk anak-anak, pengemudi, kondisi bekerja, konsumsi alkohol, dan lainnya. Definisi batuk. Batuk merupakan salah satu gangguan kesehatan yang dianggap ringan atau suatu refleks pertahanan tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernapasan. Batuk juga melindungi paru-paru dari aspirasi asing, yaitu masuknya benda asing dari saluran cerna maupun saluran napas. Bagian atas. Saluran napas bagian atas dimulai dari tenggorokan, trankea, bronkialis, sampai ke jaringan paru. Mekanisme batuk disebabkan oleh stimulasi pada reseptor, baik pada reseptor kimiawi maupun mekanik yang terletak di area mukosal atau lendir saluran pernapasan dan paru-paru. Kemudian rangsangan tersebut dibawa oleh rambut saraf menuju ke pusat batuk di otak yang kemudian akan mengkoordinir otot-otot tulang iga, otot-otot perut, dan diafragma sekat antara rongga dada dengan rongga perut, sehingga menyebabkan terjadinya batuk. Gejala dan tanda-tanda batuk. Batuk ditandai dengan adanya gatal pada tenggorokan sakit, refleks batuk, dan pons nasal drip. Sedangkan batuk yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur diawali dengan tenggorokan serak dan kering, kemudian keluar sputum dengan disertai refleks batuk yang pendek. Selain demam, nyeri dada, dan kongesti, infeksi pada batuk juga ditandai adanya dahak yang berwarna bukan bening maupun putih. Berikut ada penyebab batuk. Ada beberapa penyebab batuk diantaranya: 1. Infeksi di saluran pernapasan bagian atas yang merupakan gejala flu. 2. Infeksi saluran pernapasan bagian atas. 3. Ada alergi. 4. Asam atau tuberkulosis. 5. Ada benda asing yang termasuk ke dalam saluran pernapasan. 6. Tersedak akibat minum susu. 7. Menghirup asap rokok dari orang sekitar. 8. Batuk psikogenik. Batuk ini banyak diakibatkan karena masalah emosi dan psikologis. 9. Batuk disebabkan makanan yang merangsang tenggorokan. 10. Batuk dikarenakan kanker. 11. Batuk akibat sering merokok, sulit diatasi jika hanya menggunakan obat simptomatik. Dan batuk berdahak akibat adanya kelainan dalam tubuh, terutama pada saluran nafas atau bronkitis. Berikut ada jenis-jenis batuk. Batuk terbagi menjadi 2, yaitu batuk berdahak dan batuk non berdahak atau batuk kering. Bab 3. Metodologi tinjauan artikel. Di sini ada ruangan lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian yang diteliti adalah bidang ilmu farmasi. Penelitian ini bertempatan di Rumah Sakit Juwita Bekasi. Penelitian ini dilakukan pada periode November sampai Desember 2021. Meliputi perancangan proposal, penyebaran angket atau kuesioner untuk melakukan penelitian dan observasi, oleh data analisis hingga laporan hasil penelitian. B. Ada rancangan dan jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-eksperimental dengan rancangan deskriptif menurun. Penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang di dalamnya tidak ada analisis hubungan variabel, tidak ada variabel bebas dan terkait dengan yang bersifat umum, yang membutuhkan jawaban di mana, kapan, berapa banyak, siapa, dan analisis statistik yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif menggunakan kuesioner menurut Sugiono 2013. Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Dalam hal ini, penelitian menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan mengenai stratifikasi pemilihan obat batuk pada masyarakat. Ada populasi sampel dan teknik sampling. Populasi adalah saluran himbauan dari individu-individu, unit-unit atau unsur-unsur yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi penelitian ini adalah pasien rumah sakit Juwita Bekasi dengan usia 17 tahun sampai 50 tahun dengan jumlah 100 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti untuk dapat dianggap mewakili karakteristik populasinya. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Lovin dengan tingkatan kesalahan 10%. N sama dengan N1 plus N D2. Keterangan N ukuran variabel, N ukuran populasi, D presentasi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan adalah 10%. Maka N sama dengan 100, 1 plus 100 0,1,2 sama dengan 50 responden. Berdasarkan rumusan tersebut, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 50 responden. Penelitian akan melakukan penelitian terhadap 50 responden melalui kuesioner untuk mengetahui gambaran pengetahuan mengenai stratifikasi pemilihan obat batuk pada masyarakat. Sampel dalam penelitian ini dengan memperhatikan kriteria inklusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti. Kriteria inklusif pada penelitian ini yaitu 1. Pernah melakukan stratifikasi batuk, 2. Bersedia mengisi kuesioner, 3. Berkenan dijadikan responden. C. Ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel agar memperoleh sampel yang benar sesuai dengan keseluruhan subjek sampling. D. Ada variabel penelitian. Variabel penelitian adalah sesuatu yang digunakan secara ciri sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satu penelitian tentang konsep pengertian tertentu. E. Ada definisi operasional variabel. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Berikut ada tabel dari definisi operasional. Ada jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, stratifikasi. Berikut ada jenis dan sumber data terbagi menjadi 2, yaitu jenis data. Data yang dikumpul dalam penelitian ini adalah data premier. Data premier merupakan data yang diperoleh secara langsung diambil dari objek atau subjek penelitian oleh peneliti. 2. Ada cara pengumpulan data. Pengumpulan data adalah suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian. Cara pengumpulan data dan alat pengumpulan data. G. Ada validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur ini benar-benar mengukur apa yang diukur, berfungsi sebagai suatu alat ukur yang valid sehingga dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat untuk memiliki kecepatan tinggi. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Berikut ada hak pengelolaan dan analisis data. 1. Teknik pengelolaan data. Teknik pengelolaan data lapangan dikumpulkan, kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapannya serta diolah menjadi
software Microsoft Excel Office 2007 untuk menjamin keakuratan data dengan langkah sebagai berikut. 1. Editing, 2. Coding, 3. Tabulating, 4. Entry, 5. Cleaning. B. Ada analisis data. Analisis data adalah data yang dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat. Analisis ini untuk mengetahui gambaran deskriptif pada karakteristik responden, meliputi umur, pendidikan, pekerjaan responden secara karakteristik. Semedifikasi oleh responden, data disajikan dalam bentuk tabel dan inspeksikan. Berikut ada daftar pusaka yang sudah saya lampirkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.